Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga berkah dan rahmat Allah selalu tercurahkan untuk kita semuanya. Amin. Pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021, pembelajaran Bahasa Indonesia bab 1, yakni teks tanggapan kritis. Adapun materi yang akan kita pelajari berkenaan dengan teks tanggapan kritis ini meliputi pengenalan, struktur isi, kaidah kebahasaan, menyimpulkan isi, dan menanggapi fenomena. Pada video yang pertama, kita sudah mempelajari pengenalan teks tanggapan kritis. Pada video yang kedua, kita sudah mempelajari struktur isi teks tanggapan kritis. Dan pada video kali ini, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis. Apa saja sih kaidah kebahasaan dari teks tanggapan kritis ini? Yuk kita pelajari bersama apa saja kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis. Yang pertama adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau biasa dinamakan dengan kalimat majemuk, yang kita lebih kenal dengan kalimat majemuk. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua struktur dan dua verba dalam satu kalimat. Saya contohkan. Ibu pergi ke pasar ketika saya tidur. Di sini diketahui bahwa terdapat dua subjek dan dua predikat. Subjek yang pertama adalah ibu, sedangkan subjek yang kedua adalah saya. Sedangkan predikat terdapat dua, yakni pergi dan tidur. Hal tersebut menunjukkan kalimat yang saya contohkan tadi adalah kalimat kompleks. Kita lanjutkan pada kaidah yang kedua, yakni konjungsi. Nama lain dari konjungsi adalah kata penghubung, di mana konjungsi adalah kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, antar paragraf dalam suatu wacana. Dalam kalimat yang saya contohkan tadi, ibu pergi ke pasar ketika saya tidur. Konjungsi dalam kalimat tersebut adalah ketika. Kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga, yakni kata rujukan. Kata rujukan bisa disebut sebagai referensi, di mana kata referensi atau kata rujukan adalah kata yang mengacu atau kata ini sebagai acuan dalam suatu paragraf teks tanggapan kritis. Saya contohkan. Kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan. Hal tersebut mengakibatkan banyak korban. Nah, dari dua kalimat tersebut ada kata hal itu. Hal itu acuannya atau merujuk kepada kecelakaan. Situ. Lanjut ya, pada kaidah yang keempat, yakni pilihan kata. Pilihan kata dalam kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis ini adalah pemilihan kata yang disesuaikan dengan topik yang sedang dibicarakan. Jadi, kalimat yang dibuat ini sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan.
Ketika topik yang dibicarakan mengenai kecelakaan, otomatis tanggapan yang disampaikan di dalam teks tanggapan kritis pasti berkenaan dengan kecelakaan. Gitu. Baiklah, itu tadi kaidah kebahasaan dari teks tanggapan kritis. Ada 4 ya, ada kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan, dan pilihan kata. Di sini saya memiliki sebuah teks dengan judul COVID-19. Mari kita analisis dan tentukan kaidah kebahasaan dalam teks berikut ini. Paragraf yang pertama, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Pada kalimat ini kalimat yang saya beri tanda tebal, yakni virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan. Di sini kenapa saya terbalik? Karena di situ terdapat konjungsi dan. Kemudian terdapat 2 subjek, yakni apa? Virus baru dan penyakit. Jadi virus baru, penyakit ini masuk subjek. Jadi dalam satu kalimat ini terdapat 2 subjek. Kemudian di sini juga terdapat 2 verba. Apa saja itu? Yakni disebabkan dan dikenal. Di mana verba dalam kalimat tersebut adalah verba pasif. Baik. Pada paragraf yang ketiga, di sini yang saya beri tanda tebal adalah kalimat kedua. Tugas ini tidak hanya milik pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat dan swasta. Di sini terdapat 2 subjek, yakni subjeknya adalah pemerintah dan seluruh masyarakat dan swasta. Ini menunjukkan sebagai verbanya ya. Nah, pada paragraf 1 yang saya tebali ini menunjukkan dia adalah kalimat kompleks karena terdapat 2 subjek dan 2 predikat. Adapun konjungsinya adalah dan. Kemudian pilihan kata yang digunakan dalam paragraf ini ada pilihan kata dalam paragraf ini virus, penyakit, wabah. Adapun rujukan kata dalam teks ini yakni tugas ini. Tugas ini merujuk pada siapa? Merujuk pada menghindari penularan. Kemudian dengan cara ini, yaitu cara apa? Cara menghindari penularan COVID. Itu adalah rujukan kata itu. Ini merujukkan kata rujukan. Baiklah, itu tadi materi mengenai kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis, di mana pada video kali ini tadi kita sudah mengenal keempat kaidah teks tanggapan kritis, yakni 1 adalah kalimat kompleks, kedua adalah pilihan kata, ketiga adalah kata rujukan, dan terakhir adalah konjungsi. Kita pun juga sudah menganalisis sebuah teks tanggapan kritis dengan judul COVID-19.
Baiklah, anak-anak semuanya, ini cara pembahasannya. Paragraf 1 konjungsinya di sini. Kemudian kalimat kompleksnya sudah saya wakilkan dengan saya tebali di paragraf tersebut. Kemudian kata rujukannya merujuk pada ini. Kemudian pilihan kata. Jadi paragraf 1 konjungsinya adalah oleh, kalimat kompleksnya saya wakili dengan menebali. Kemudian kata rujukan saya tuliskan di sini penyakit ini. Kemudian pilihan kata yang sesuai dengan topik adalah pandemi, virus, penyakit, dan wabah. Nah, pada tugas selanjutnya, karena kita sudah mengenal, sudah memahami mengenai kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis, silahkan sebagai bentuk pengayaan kalian baca teks tanggapan kritis di slide selanjutnya dengan seksama. Kemudian tentukan kaidah kebahasaan dalam teks tersebut dengan cara mengisi tabel seperti ini. Adapun tabel, tugas kalian adalah membaca teks dengan judul internet ini dengan seksama. Kemudian tentukan kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis dalam teks internet tadi dengan membubuhkan jawaban kalian dengan format tabel seperti ini. Jangan lupa ketika kalian mengirimkan tugas kalian, mohon disertai dengan foto selfie kalian bersama tugas. Jadi, kalian berfoto dengan tugas kalian. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis. Tuntas sudah pembelajaran kita mengenai kaidah kebahasaan teks tanggapan kritis ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sukses untuk kita semuanya. Jangan lupa pengayaannya dikerjakan ya. Saya tunggu. Selalu semangat dan pantang menyerah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.